Bab 2401. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Patriark Mingnan sedikit cemas, mengumpulkan sekelompok kaisar dunia bawah baru yang naik. Tidak hanya mengumpulkan mereka, mereka akan dapat mengumpulkannya di tempatnya. Setidaknya kaisar dunia bawah pasti sudah naik, berhasil melewati malapetaka, dan berhasil memasuki alam abadi sebelum dia dapat menggunakannya. Dengan cara ini, banyak waktu yang harus terbuang, dan saya tidak tahu apakah Mingzu di benua Yuanwu dapat bertahan selama itu. Namun Patriark Mingnan tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa begitu saja mengumpulkan 10 atau 8 kaisar dunia bawah dan mengirim mereka langsung ke benua Yuanwu untuk memberikan kepala mereka, bukan. Leluhur Mingnan terbang dengan cemas, dan hatinya bahkan lebih cemas. Dia terganggu selama penerbangan cepat, dan bahkan terbang di atas kepala Lu Chen, tanpa menyadari bahwa Lu Chen sedang berlari di bawahnya. Namun, Patriark Mingnan tidak memperhatikan Lu Chen, tetapi Lu Chen memperhatikannya. Orang ini terbang dari pintu masuk negeri dongeng, dan dia jelas-jelas sedang melakukan penyergapan di pintu masuk negeri dongeng. Lu Chen menatap leluhur Yuan Fei, Mingnan, dan merasa sedikit bersyukur, pada akhirnya, orang ini masih takut pada Danzong dan tidak berani menyerangku. Negeri dongeng? Ada 4 negeri dongeng dan 1 jalan peri. Negeri ajaib Penglai, negeri ajaib Wandong, negeri ajaib gunung dan laut, negeri ajaib binatang yang indah, dan jalan Tongtian. Di mana Lu Chen berada adalah tanah abadi, yaitu Penglai Wonderland. Penglai Wonderland benar-benar terlalu besar, berkali-kali lipat dari benua Yuanwu. Pintu masuk ke negeri dongeng hanyalah tepi negeri dongeng Penglai, dan sangat jauh untuk mencapai Yingzhou, tempat yang ingin dituju Lu Chen. Lu Chen bukan peri, jadi dia tidak bisa terbang di negeri dongeng. Berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai ke Yingzhou? Lu Chen tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, dia harus menemukan cara tercepat dan pergi ke Yingzhou secepat mungkin. Cara terbaik adalah pergi ke cabang kecil alkimia secara alami dan mencari seseorang untuk membantu. Sekte kecil alkimia tidak jauh dari pintu masuk alam abadi. Lu Chen berlari mencari 2 batang dupa sebelum mencapai tujuannya. Lu Chen adalah kaisar alkimia peringkat 9 dan inspektur yang dikirim oleh sekte alkimia. Dia memiliki status yang sangat tinggi di sekte kecil alkimia, sehingga dia dapat berbicara dengan master sekte dari sekte kecil secara langsung. Namun, Lu Chen tidak mencari bawahannya, tetapi inspektur asli benua Yuanwu, kaisar alkimia peringkat ketiga bermarga Xie. Kaisar Xie dan sangat menyanjung Lu Chen. Mendengar bahwa Lu Chen ingin pergi ke Yingzhou, dia langsung setuju untuk membantu. Sekte kecil secara alami memiliki cara rahasia untuk mencapai sekte besar di Yingzhou, yaitu susunan teleportasi internal. Kaisar Xiedan memimpin Lu Chen ke belakang sekte cabang kecil, di mana terdapat gunung peri terpencil, dan ada gua peri tersembunyi di gunung peri. Di dalam gua peri diatur formasi teleportasi besar yang penuh dengan roh peri. Kaisar Xiedan meminta Lu Chen untuk naik ke formasi teleportasi, dan kemudian memerintahkan formasi tersebut dibuka, dan Lu Chen diteleportasi dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sosok Lu Chen muncul dalam formasi resepsi besar-besaran, dan akhirnya tiba di pangkalan transmisi rahasia sekte alkimia di Yingzhou. Lu Chen mengundurkan diri dari formasi penerimaan dan keluar dari pangkalan teleportasi rahasia, dan tidak ada penjaga yang berani menghentikannya. Karena Lu Chen mengenakan jubah alkimia peringkat 9, dia adalah seorang kuasi alkimia, siapa yang berani tidak menghormatinya. Tentu saja, Lu Chen bukanlah orang asing di Yingzhou, dan dia terbiasa menemukan pedagang peri ilegal. Berjalan ke tempat berkumpulnya para pedagang yang tidak bermoral, Lu Chen menemukan seorang pemimpin dari para pedagang yang tidak bermoral, yaitu Bos Wu. Hanya saja sikap Bos Wu telah berubah, dan dia telah menjadi seorang pengusaha terkenal. Di masa lalu, Bos Wu mengenakan jubah bisnis hitam biasa, dan dia kasar serta galak. Sekarang, Bos Wu mengenakan jubah bisnis berwarna merah yang mempesona, terlihat lebih halus dan kuat. Hampir tidak perlu ditebak, Bos Bert semakin dipromosikan dan menjadi kaya. Bos Wu, selamat untuk Gao Sheng. Lu Chen tertawa, dan menangkupkan tangannya ke arah Bos Wu. Terima kasih, terima kasih. Ketika Bos Wu melihat Lu Chen, matanya berbinar dan dia segera membalas hormat. Dia memang dipromosikan, dan promosinya didasarkan pada yayasan Lu Chen. Kesepakatan yang dia buat dengan Lu Chen adalah menjual lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung dengan imbalan beberapa pengalaman alkimia yang berharga,
yang dia kirimkan langsung ke Feiki. Dia menjual kembali pengetahuan kaisar dan pengetahuan kaisar dan itu kepada Sang Zong secara internal, dan memperoleh keuntungan besar. Namun, eselon atas Sang Zong mengabaikan aktivitas ilegalnya seolah-olah mereka telah menemukan harta karun, dan membuat pengecualian untuk menyebutkan posisinya, secara langsung menjadikannya seorang pejabat tinggi Sang Xian. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lu Chen, jika matanya tidak bersinar, dia akan menjadi hantu. Lu Chen pasti memiliki pengalaman alkimia tingkat lanjut. Saudara Lu, kamu datang tepat pada waktunya, bisnis kita bisa dimulai. Bos Wu menerima kata-kata Lu Chen dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan ramah, selama ini, saya telah mencari kemana-mana, dan ada banyak kaisar dari berbagai benua yang akan segera lahir. Anda memberi saya manik-manik segel, dan saya akan mengirimkannya ke kamu segera. Kaisar akan mengembalikannya kepadamu, kamu hanya perlu menunggu 1 jam. Hei, Bos Wu, saya membeli lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, dan saya harus mengambilnya satu persatu, dan menjalankannya satu persatu. Setelah semua transaksi selesai, saya harus menjalankannya lebih dari 5.000 kali. Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, lihat, saya masih manusia, dengan cara berlari ini saja, saya curiga sebelum transaksi selesai, aku sudah hampir mati. Faktanya, Lu Chen berharap Bos Wu akan menemukan cara untuk membiarkan Feng Yunzu berpura-pura menjadi beberapa kaisar lagi sekaligus, sehingga dia akan menghemat beberapa perjalanan. Jika tidak, dengan 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, dia harus berlari 5.000 kali antara benua Yuanwu dan wilayah abadi, yang akan terlalu berat. Hanya saja dia tidak ingin mengatakannya secara langsung, jadi dia membuat pernyataan tidak langsung untuk melihat apa yang harus dilakukan. Bos Wu katakan, Saudara Lu, tidak ada yang bisa kamu lakukan, kamu hanya bisa berlari seperti ini. Bos Wu juga menghela nafas, dan berkata lagi, jika kamu adalah makhluk abadi yang kuat, aku bisa membuatmu berlari lebih sedikit, tapi sayangnya kamu begitu seorang manusia, sungguh tidak mungkin. Jika aku seorang peri, apa yang akan kamu lakukan? Mata Lu Chen berbinar, dan dia segera bertanya, jika kamu memiliki esensi abadi yang kuat, kamu dapat mengendalikan manik-manik penyegel keberuntungan, dan Anda dapat memisahkan keberuntungan kaisar dalam manik-manik penyegel keberuntungan satu persatu. Bos Wu berkata lagi, jadi, ini membutuhkan keabadian yang kuat. Makhluk abadi biasa tidak memiliki kemampuan ini, apalagi Anda adalah manusia fana. Bisakah Anda memisahkan Kaisar Agung Yun yang menyegel Yunzu satu persatu? Mata Lu Chen berbinar, dan dia bertanya dengan cepat. Maksudmu, Feng Yun Mutiara dapat menampung banyak keping, bukan satu keping dalam satu waktu. Sebelumnya tidak berhasil, tetapi sekarang berhasil, karena saya menemukan cara untuk membuat manik-manik penyegel mengandung banyak keberuntungan kaisar. Bos Wu tersenyum dan berkata, namun, percuma saja memasang lebih banyak keberuntungan Kaisar Agung, karena Anda tidak dapat memisahkan keberuntungan Kaisar Agung dalam manik penyegel satu persatu. Bahkan jika Anda memasang 1.000 keberuntungan Kaisar Agung, ketika kamu mengeluarkannya, itu menjadi satu juga. Jadi, Lu Chen berpikir sejenak, dan segera menemukan solusi, dan berkata, masalah ini bukannya tidak dapat diselesaikan, saya hanya tidak perlu melakukannya. Atasi itu, kamu datang ke benua Yuanwu untuk membantuku. Hei, Saudara Lu, berhentilah bercanda, aku bisa pergi ke banyak benua, tapi aku tidak bisa pergi ke benuamu. Mengapa? Benua Yuanwu adalah benua paling istimewa. Ada pintu masuk ke alam abadi, dan ada penjaga yang menjaga jalan menuju dunia fana. Saya tidak bisa menyelundupkan masuk. Aku punya cara, kamu tidak perlu menyelundupkan, kamu bisa membantuku mendapatkannya. Jika kamu tidak menyelundupkan atau memasuki benua Yuanwu, bukankah kamu ingin melakukannya di negeri dongeng? Bos Wu memandang Lu Chen dengan heran, dan berkata dengan bingung, siapa yang akan menggunakan keberuntungan Kaisar Agung yang diciptakan di wilayah abadi? Bagaimana jika itu di pintu masuk Xianyu? Lu Chen bertanya balik, maksudmu, kamu membawa orang keluar dari pintu masuk negeri dongeng, dan kemudian aku akan mengusir Kaisar Agung Yun yang terpisah ke bangsamu di dalam pintu masuk negeri dongeng. Bos Wu tiba-tiba sadar. Bos Wu sangat pintar. Lu Chen terkekeh, dan tidak segan-segan mengacungkan jempol sebagai pujian. Metode ini sepertinya berhasil, tetapi tidak berhasil. Bos Wu juga tertawa, tapi senyumannya lebih jelek daripada menangis.
lebih berbahaya memainkan bola sampingan di tepi negeri dongeng dan dunia fana daripada pergi langsung ke dunia fana secara pribadi. Kamu benar-benar tidak mengerti aturan negeri dongeng, dan kamu meremehkan kekuatan persepsi mereka. Sebelum saya datang ke Xianyu, pemikiran saya tentang Xianyu sangat sederhana. Saya pikir segala sesuatu di Xianyu sangat ketat dan tidak akan ada celah. Lu Chen tersenyum, dan kemudian menatap Bos Wu dengan penuh arti, sampai saya melihat bagaimana klan Ming melanggar aturan peri, mengirim orang langsung ke dunia fana, dan mengganggu tatanan benua Yuanwu. Juga, saya mengenal Anda para pedagang yang berjalan di tepian. Setelah Xian, pikiranku menjadi sangat rumit. Petik 2. Ahem batuk-batuk. Adapun Sangzong kami sebenarnya sangat formal, hanya saja sebagian kecil orang di Sangzong suka mengambil risiko, karena misalnya saja, aku sangat suka mengambil risiko. Wajah Bos Wu tidak wajar, dan dia langsung membuka mulutnya untuk membersihkan namanya, dan dia berkata dengan cara yang sangat menyenangkan, yang abadi memupuk yang abadi, dan masing-masing memiliki cara kultivasinya sendiri. Ini hanyalah sikap kultivasi saya. Setelah jeda, Bos Wu segera mengubah targetnya dan langsung menuju ke Mingsu. Adapun Mingsu, ada satu misi utama untuk keberadaan mereka, dan itu adalah bertanggung jawab atas dunia bawah di semua benua di dunia fana, dan untuk mengendalikan 6 alam reinkarnasi. Di dunia fana, dimanapun ada makhluk hidup di benua itu, klan Ming akan bertanggung jawab atas reinkarnasi di sana, jadi wajar saja jika para dewa dunia bawah diam-diam mencampuri urusan dunia bawah di benua tertentu. Misalnya, benua Yuanwu Anda adalah benua yang indah, dan spesies hantu baru telah lahir di dunia bawah. Sungguh hantu. Klan hantu ini juga menggantikan fungsi klan Ming, dan bahkan menguasai reinkarnasi benua Yuanwu. Bisakah ini membuat hantu dari alam abadi menjadi gila? Para eselon atas wilayah abadi tahu tentang situasi di benua Yuanwu. Ratusan ribu tahun yang lalu, mereka memberi Mingxian batas waktu untuk memulihkan dunia bawah di benua Yuanwu, yang sangat berarti bagi Mingxian. Sayangnya, kemampuan klan Ming yang bermigrasi ke masa lalu terlalu buruk, sehingga mereka gagal memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali dunia bawah, melewatkan batas waktu, dan tidak bisa mendapatkan dukungan dari Mingxian. Namun, Mingxian selalu memiliki orang-orang di lapisan atas negeri dongeng, dan dia mulai melakukan gerakan kecil selama periode ini. Di matamu, negeri dongeng itu penuh dengan celah. Bos Wu tahu bahwa Lu Chen berasal dari benua Yuanwu, jadi dia mungkin tertarik dengan klan Ming, jadi dia terus berbicara tentang klan Ming. Bagaimanapun, ada celah besar antara negeri dongeng dan dunia fana. Jika Mingxian bisa melakukan trik kecil, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Lu Chen masih bersikeras pada idenya sendiri terlepas dari apa yang dikatakan Bos Wu, dan memberikannya kembali kepada Wu. Bos mengenakan topi besar, kamu, Bos Wu, bepergian melintasi dunia fana, kemanapun, Maha Kuasa, hanya pintu masuk kecil ke negeri dongeng. Bagaimana bisa sulit hidup dengan Wu Bos yang supernatural? Saudara Lu, jangan terlalu memujiku, aku tidak tahan. Wu Lao Dalian menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata lagi, jika kamu benar-benar ingin melakukannya sesuai dengan metodemu, kamu harus terlebih dahulu memecahkan penjaga di pintu masuk negeri dongeng, jika tidak semuanya akan menjadi tidak mungkin. Beli dia. Lu Chen berterus terang, uang bisa membuat hantu memutar kincir, tapi juga bisa membuat para dewa memutar kincir. Kamu terlalu banyak berpikir, penjaga Xianyu sangat berprinsip dan tidak bisa dibeli. Kata Bos Wu, hancurkan dia. Lu Chen berterus terang lagi. Kamu terlalu banyak berpikir lagi. Penjaga negeri dongeng memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Saya berada ribuan mil jauhnya darinya. Bagaimana saya bisa menjatuhkannya? Dia juga menjatuhkan saya. Bos Wu menggelengkan kepalanya secepat mainan drum, dan berkata, terlebih lagi, penjaga itu dikirim langsung oleh eselon atas alam abadi, siapa yang berani menyentuhnya? Kamu, Sang Xian, Maha Kuasa, seorang penjaga saja tidak akan bisa membuatmu bingung. Lu Chen tersenyum, ini membuat Bos Wu bingung, jadi apa yang disebut pedagang yang tidak bermoral? Seorang Sang Xian yang berjalan di tepi aturan abadi harus memiliki kemampuan yang luar biasa, jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan. Karena Bos Wu memberitahunya bahwa Feng Yunzu dapat mengemas banyak Kaisar Agung Yun, pasti ada cara untuk memisahkan Kaisar Agung Yun.
Alasan mengapa Bos Wu terus menggelengkan kepalanya dan memberikan banyak kesulitan adalah karena harganya tidak pada tempatnya. Harga sudah ditetapkan, dan penampilan Bos Wu dijamin akan berakhir. Bahkan jika penjagaannya sudah terpecahkan, masih ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Benar saja, nada suara Bos Wu berubah lagi, dan dia berkata, basis kultivasi saya agak rendah, tidak cukup untuk memanipulasi Sealing Orb. Saya harus mencari makhluk abadi lain yang sangat kuat untuk membantu memisahkan Kaisar Yun di Sealing Orb. Seberapa kuatkah yang dibutuhkan? Lu Chen bertanya. Pangkalan budidaya sangat tinggi, jauh lebih kuat dari penjaga negeri dongeng, kira-kira pada tingkat kekuatan besar negeri dongeng. Bos Wu menjawab, tetapi tidak mengatakan alam apa yang dibutuhkan oleh makhluk abadi yang kuat. Karena Lu Chen adalah manusia fana, memberitahu Lu Chen bahwa alam negeri dongeng tidak ada gunanya, tidak. Ada bedanya dengan bermain piano melawan sapi. Apakah kalian pedagang abadi memiliki kemampuan yang hebat? Lu Chen bertanya lagi. Kami tidak memilikinya di sini, tapi Sang Zong memilikinya. Kata Bos Wu. Tolong satu, kata Lu Chen. Maafkan aku, tolong jangan bergerak. Bos Wu menggelengkan kepalanya. Sang Zong sedang berbisnis, selama harganya cukup, tidak masalah jika kamu tidak pindah. Lu Chen tersenyum, dan berkata, berapa yang harus saya bayar untuk mengundang Sang Zong yang kuat? Bos Wu berkata dia tidak mampu membelinya, artinya dia harus membayar ekstra. Mengatakan tolong jangan bergerak berarti harga tambahannya akan sangat tinggi sehingga Lu Chen mungkin tidak mampu membelinya. Tetapi dengan begitu banyak alat tawar-menawar di tangan Lu Chen, bagaimana Bos Wu bisa memahaminya? Selama dia dapat menyelesaikan masalah pengangkutan 5.000 keberuntungan Kaisar Agung dan menghemat banyak waktu, Lu Chen bersedia membayar lebih. Sang Zong tidak kekurangan uang, kata Bos Wu. Apa yang hilang? Lu Chen bertanya dengan sadar. Pengalaman alkimia tingkat tinggi di Sekte Alkimia adalah hal yang paling tidak dimiliki Sekte Sang Kita. Bos Wu menunjukkan senyuman seperti rubah. Lu Chen sangat ingin mempersingkat waktu transportasi 5.000 Kaisar Agung keberuntungan, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak dari Lu Chen, jika tidak maka itu akan menjadi omong kosong. Dan cara pengangkutan Kaisar yang diberikan oleh Lu Chen memang sangat sulit, dan mereka tidak bisa melakukannya dengan pedagang yang tidak bermoral. Namun, bukan berarti Sang Zong tidak bisa melakukannya, hanya saja Lu Chen harus membayar harga yang lebih tinggi. Sang Zong membuat pengecualian dan mempromosikan Wu Lao ke posisi teratas, bukan hanya karena dia mendapat banyak pengalaman alkimia darinya, tetapi karena dia menginginkan lebih. Karena, Sang Zong tahu bahwa dia melakukan transaksi pribadi dengan Lu Chen, transaksi semacam ini tidak sesuai dengan aturan alam abadi, dan itu mencurigakan. Oleh karena itu, Sang Zong tidak akan menghubungi Lu Chen secara resmi, beberapa masalah akan diserahkan kepada Bos Wu. Misalnya, rancang rencana untuk menyimpan lebih banyak keberuntungan Kaisar Agung untuk Feng Yunzu. Dengan rencana ini, Bos Wu dapat melakukan banyak hal, dan dia bisa mendapatkan pengalaman alkimia tingkat lebih tinggi dari Lu Chen. Menawarkan, Lu Chen tidak peduli apa yang ada dalam pikiran pihak lain, dia hanya ingin mempersingkat berapa kali dia harus mengangkut Kaisar Agung dan menghemat waktu dalam menjalankan tugas, jadi dia berhenti main-main dengan pihak lain dan langsung pergi ke titik. 10 salinan pengalaman alkimia, 50 salinan pengalaman alkimia, dan 200 salinan pengalaman alkimia. Bos Wu segera menawar, yang merupakan harga persis yang dibayar Lu Chen untuk 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, yang setara dengan menggandakan harga asli 5.000 keberuntungan Kaisar Agung. Aku akan pergi, nafsu makanmu terlalu besar, kamu ingin menghabiskan seluruh kekayaan bersihku dalam satu gigitan. Mendengar kutipan Bos Wu, Lu Chen menarik napas dalam-dalam, bola matanya tegak. Dia selalu menjadi satu-satunya yang berbicara keras dalam hal perdagangan, tetapi sekarang giliran orang lain, dia akan terkejut jika dia tidak terkejut. Tentu saja, meskipun tawaran Bos Wu besar, itu tidak cukup besar untuk menghapus seluruh kekayaan bersihnya. Menurut harga Bos Wu, seluruh pasukan akan dimusnahkan dengan pengalaman Dan Seng dan pengalaman Dan Huang, dan semuanya harus diserahkan. Sebab, di tangannya terdapat tepat 50 salinan pengalaman Kaisar Alkimia, dan 200 salinan pengalaman ahli alkimia. Adapun pengalaman Kaisar Dan, dia masih memiliki 20 eksemplar, jadi menyerahkan 10 eksemplar adalah hal yang sepele. Hanya saja, baru saja ditebas oleh Sang Zong, dia merasa tidak seimbang,
dan dia ingin mendapatkan keuntungan dari Sang Zong apapun yang terjadi. Benar, dia tidak percaya bahwa Bos Wu memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk mengubah jumlah Kaisar Yun yang disimpan di Yunzu tersegel, dan mengundang makhluk abadi yang kuat untuk memisahkan Kaisar Yun. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Sang Zong, bahkan dirancang oleh Sang Zong. Dilihat dari sikap Bos Wu saat ini, dia terlihat seperti anggota senior Sang Zong. Dia mungkin bukan lagi pemimpin Sangxian yang tidak bermoral, tetapi agen Sang Zong. Jadi, dia tidak akan langsung menyetujui harga yang diminta Bos Wu. Ketika menawar, dia harus dipotong kembali dengan pisau. Semua uang. Mendengar ini, mata Wu Bos bersinar, tapi itu hanya sekilas. Karena, dari perkataan Lu Chen, dia mengetahui harga yang dia tawarkan, dan Lu Chen mampu membelinya. Selama Anda mampu membelinya, saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Selama Lu Chen memegang barang di tangannya, dia memiliki ruang untuk bermanuver. Ya, aku tidak bisa memberikan seluruh kekayaanku padamu. Lu Chen berkata dengan wajah datar. Saudara Lu, harga ini adalah harga umum. Jika Anda tidak memiliki salinan pengalaman alkimia, Anda tidak akan bisa mengundang kekuatan besar Sang Zong. Bos Wu membujuknya dengan keras dan marah, tetapi dia menolak untuk menyerah. Setiap pengalaman alkimia adalah harta karun, dan sangat penting bagi Sang Zong untuk mengembangkan alkimia tingkat tinggi, jadi tidak ada kekurangannya. Masih tidak berhasil, pengalaman alkimia yang saya miliki dimaksudkan untuk dijual demi uang. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata, jika tidak, di masa depan, saya akan secara resmi memasuki alam abadi. Bagaimana saya bisa menghabiskan hidup saya tanpa uang? Ini, Wu Bos kehilangan kata-kata. Berpikir untuk berlatih di alam abadi di masa depan, jika kamu tidak memiliki 1 sen pun, kamu adalah orang miskin, dan kamu dipandang rendah di mana-mana, maka kamu masih berlatih. Lu Chen terus memukuli Bos Wu, menunjukkan ekspresi tegas, lupakan, ini hanya 5.000 keberuntungan kaisar, saya hanya akan lari satu persatu, paling buruk, jika saya berlari lebih dari 100 tahun, maka saya harus menyelesaikannya berlari. Oh, apa yang kamu katakan salah. Kamu masih muda, dan kamu berada di masa keemasan kultivasi. Bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan waktu berkultivasi yang baik demi 5.000 kaisar? Melihat Lu Chen tidak ingin menaikkan harga, Bos Wu sedikit panik, dan berkata lagi, kamu takut tidak punya uang untuk dibelanjakan, bukan? Tidak mudah, saya akan mensubsidi kamu dengan 1 juta koin kristal peri. Aku pergi, apakah kamu mengirim pengemis? Pada awalnya, Anda menjual kepada saya 1 keberuntungan Kaisar Agung, yang bernilai 1 juta koin kristal abadi, dan 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, yang bernilai 5 miliar koin kristal abadi. Dan saya membayar 10 salinan pengalaman Kaisar Alkimia, 50 salinan pengalaman Kaisar Alkimia, dan 200 salinan pengalaman orang suci Alkimia. Nilai totalnya adalah 5 miliar koin kristal abadi. Sekarang saya membayar jumlah pengalaman alkimia yang sama, dan nilainya 5 miliar koin kristal peri, tetapi Anda mengembalikan saya 1 juta koin kristal peri. Apakah kamu pikir aku bodoh karena membodohimu? Saya meletakkan kumpulan pengalaman alkimia ini di luar dan menjualnya dengan santai. Saya jamin banyak orang akan buru-buru membelinya. Setidaknya mereka bisa menjualnya seharga 10 miliar koin kristal abadi, dan Anda akan langsung menjadi tiran lokal. Kali ini mari kita kelebihan berat badan, dan simpan 1 juta koin. Kristal peri untuk dirimu sendiri. Aku tidak mampu membelinya. Lu Chen mengangkat alisnya dan langsung marah, tanpa memberinya wajah apapun. Oh, saudara Lu, alam abadi berbeda dari alam fana. Koin kristal abadi sangat berharga, dan 1 juta koin kristal abadi itu banyak. Bos Wu tidak marah saat melihat Lu Chen tidak mudah dibodohi, jadi dia bertanya lagi, jadi, berapa banyak koin kristal peri yang ingin kamu kembalikan? Kenapa kamu tidak buka saja mulutmu, dan aku bisa lihat apakah itu bisa dilakukan. Namun, kamu tidak ingin singa membuka mulutmu, kalau tidak aku tidak akan mengembalikannya. Petik 2. Aku tidak mau terlalu banyak, hitung saja sesuai harga aslinya membeli 5.000 keberuntungan Kaisar Agung. Lu Chen mengucapkan kata-kata ini dengan serius, dan singa itu juga membuka mulutnya dengan serius, dan langsung membekap Bos Wu sampai mati. Saudara Lu, Bos Lu, Paman Lu, bukankah kamu mengatakan bahwa singa tidak boleh membuka mulutnya lebar-lebar? Mengapa kamu lebih besar dari mulut singa?
Tidak mungkin mengembalikan 5 miliar koin kristal abadi. Anda tidak meminta saya untuk menjual Anda dengan harga ini, tetapi terutama meminta Samsung kami untuk melakukannya. Bagaimana dengan ini? Jika menurutmu 1 juta itu terlalu sedikit, aku akan meningkatkannya 100 kali lipat, mengembalikanmu 100 juta koin kristal abadi, dan langsung menjadikanmu tiran lokal. Bukankah itu berhasil? Bos Wu mengerutkan kening, dan secara resmi menawar dengan Lu Chen. Tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Sang Zong adalah menggali sebanyak mungkin pengalaman alkimia Lu Chen, dan dia bahkan bisa membayar harga tertentu. Mengenai harganya, Sang Zong memberinya kekuatan untuk mengetahuinya. Selama harga yang harus dibayar tidak terlalu keterlaluan dan dapat diterima oleh Sang Zong, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia memiliki kekuatan harga tertentu. Bos Wu, menurutmu apakah pengalaman alkimiaku yang begitu banyak hanya bernilai 100 juta? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan langsung menolak, 100 juta 500 juta, apakah masih ada yang perlu dibicarakan? Jadi, jangan membicarakannya, ayo kita lakukan dengan cepat. Ini, aku akan menambahkan lagi, 200 juta. Lupakan saja, kamu tidak tulus. Brengsek, aku turun ke tanah untuk berbicara denganmu, dan berkata aku tidak tulus. Seharusnya aku ikhlas memberimu 300 juta, kan? Demi kamu, saya dapat membuat konsesi dan menelepon Anda. Lipat, 4 miliar. Kakak Lu, berhentilah bermain, oke, aku akan memberimu hingga 400 juta. Mendengar Lu Chen menyebutkan 4 miliar, Bos Wu tersenyum masam, jadi dia tidak punya pilihan selain terus menaikkan harganya. Tidak mungkin, Sang Zong memberinya promosi, itu bukan promosi Bai Seng, dia harus melakukannya untuk Sang Zong. Stabilkan Lu Chen dan dapatkan lebih banyak pengalaman alkimia. Bos Wu, demi hubungan baik kita, saya akan memberikan satu langkah terakhir, tidak kurang dari 3 miliar. Lu Chen dengan tegas mengembalikan harganya. 5 miliar, Bos Wu mengerutkan kening, menunjuk, dan terus menaikkan harga. Lupakan saja, jangan bicara. Lu Chen melihat bahwa Bos Wu terlalu cerdik dan dia pelit menaikkan harga. Dia sedang memikirkan metode tawar-menawar seperti itu, tapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi dia hanya ingin mendapatkannya dan menolak. Mobi, kalau soal ini, kenapa kamu tidak membicarakannya? Aku bernilai 1 miliar yuan, dan kamu masih menganggapnya terlalu sedikit, jadi jangan bicarakan itu. Benar saja, Bos Wu menjadi cemas, tergagap, dan langsung mengungkapkan harga cadangannya. Membuat kesepakatan, Lu Chen terkekeh, terus terang, tidak ada lagi omong kosong. Sebab, 1 miliar koin kristal peri adalah harga yang ada dalam pikirannya, dan dia menerimanya saat melihatnya. Selain itu, dia berpendapat bahwa harga yang diberikan oleh Bos Wu sudah pada akhirnya, dan tidak ada cara untuk menaikkannya lebih jauh. Aku tahu, yang kamu inginkan adalah 1 miliar. Melihat Lu Chen langsung setuju, Bos Wu tahu bahwa harga dalam pikiran Lu Chen telah tercapai, jadi dia berkata dengan marah. Saya juga tahu bahwa Anda sebaiknya membayar 1 miliar. Lu Chen tertawa dan berkata begitu. Pengiriman, Bos Wu menyerahkan cincin luar angkasa kepada Lu Chen, dan berkata, 1 miliar koin kristal abadi, hitung sendiri. Ketika Lu Chen membuka cincin luar angkasa, dia melihat segunung koin kristal peri di dalamnya. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan dengan cepat mendeteksi nomor tersebut. 1 miliar koin kristal peri, satu tidaklah banyak. Inilah yang disebut, menjadi kaya sebelum memasuki negeri dongeng. Alam abadi bahkan tidak memiliki kartu kristal abadi, dan sangat merepotkan untuk menghitungnya satu persatu. Jauh di belakang alam fana, Lu Chen menyingkirkan cincin luar angkasa dan berkata dengan sedikit keluhan. Bukan karena negeri dongeng itu terbelakang, tapi koin kristal peri itu kuat, jumlahnya kecil, dan nilainya tinggi. Tidak cocok untuk mendirikan tempat pertukaran koin kristal peri. Ini hanya cocok untuk transaksi tunai, jadi transaksi kartu tidak dapat diterima. Bos Wu menjelaskan, saya memerlukan studi, kertas, dan pena. Pengalaman alkimia di tangan Lu Chen tidak dipersiapkan sebelumnya, itu semua hanya ada dalam ingatan pikirannya, dan dia perlu menuliskannya sebelum pengiriman. Bos Wu segera menemukan ruangan yang sunyi, membawa banyak perkamen dan pena, dan meminta Lu Chen untuk menuliskan pemikirannya tentang dao alkimia dengan tenang. 1 jam kemudian, Lu Chen akhirnya menulis 10 salinan pengalaman Kaisar Alkimia,
50 salinan pengalaman Kaisar Alkimia, dan 200 salinan pengalaman suci alkimia, dan menyerahkannya kepada Bos Wu. Setelah memeriksa barangnya, Bos Wu menunjukkan senyum puas. Saudara Lu, kesepakatan kita dapat ditingkatkan. Saya akan melakukan perjalanan ke dunia fana untuk mengumpulkan sejumlah kaisar agung dan mengangkut mereka ke Feng Yunsu. Tapi kali ini adalah relatif lama, mungkin 10 hari 8 hari. Mungkin 3-5 bulan, Anda harus menunggu dengan sabar. Petik 2. Bos Wu, saya telah membayar begitu banyak. Yang saya butuhkan adalah Anda memanen ke-5.000 kaisar sekaligus, bukan secara batch. Kapan akan disetujui? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jangan bilang aku tidak menyebutkannya sebelumnya, itu karena aku yakin kamu memiliki kemampuan, meskipun tidak, Sang Song pasti memilikinya. Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Saya hanya dapat mengumpulkan lusinan kekayaan besar dalam satu waktu. Saya dapat mengumpulkan semuanya sekaligus. Saya harus meminta para master hebat untuk melakukannya. Bos Wu mengerutkan kening, dan berkata, namun, harga yang Anda tambahkan hanya cukup untuk meminta Daneng memisahkan keberuntungan Kaisar Agung untuk Anda, bukan untuk meminta Daneng mengumpulkan keberuntungan Kaisar Agung. Maksudmu, aku harus menaikkan harganya. Lu Chen juga mengerutkan kening. Aku bahkan tidak bisa menaikkan harganya. Turun ke dunia fana adalah pekerjaan inspektur kelas bawah Sang Song. Status Sang Song sebagai orang yang berkuasa sangat tinggi, tidak akan pernah ada hal seperti itu. Terlebih lagi, mengumpulkan 5.000 keberuntungan Kaisar Agung membutuhkan penjelajahan benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana, dan waktu yang terbuang dihitung dalam beberapa tahun, dan kekuatan besar Sang Song tidak akan mampu melakukannya. Jadi, tolong Daneng mengumpulkan pertanyaan tentang keberuntungan Kaisar Agung, jangan pernah memikirkannya, aku juga tidak bisa membantumu. Bos Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mampu membelinya, kata Lu Chen, tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak pengalaman alkimia yang kamu miliki, mustahil untuk membuat Daneng terkesan. Bos Wu berkata dengan tegas. Lihat ini dulu, ada sebuah buku tambahan di tangan Lu Chen, dan dia memasukkannya langsung ke tangan Bos Wu. Saat itulah dia menulis pengalaman alkimia itu, dia sengaja menulis lebih banyak, awalnya hanya cadangan, tapi sekarang sepertinya berguna. Dan pengalaman dan Xian. Bos Wu melirik judul bukunya. Dia tertegun dan tergagap. Kemudian, dia tidak sabar untuk membuka buku itu dan membacanya dengan santai, dan setelah melihat sekilas, dia tahu bahwa buku tentang alkimia ini benar. Ya Tuhan, kamu hanyalah seorang kaisar dan, kamu belum dipromosikan menjadi dan abadi. Bos Wu menatap Lu Chen, seolah-olah dia sedang melihat monster, kamu bukan seorang alkimia, tetapi kamu memiliki pengalaman dalam alkimia, siapa kamu? Manusia H. Lu Chen tersenyum dan berkata, pengalaman dan Xian sangat langka dan paling berharga. Dapatkah harga yang saya tawarkan mengesankan kekuatan besar Sang Song? Benar sekali, pengalaman dan Xian memang jarang terjadi, meskipun Lu Chen memiliki ingatannya, hanya ada 3 buku. Aku tahu, tapi menurutku itu harusnya bisa mengesankan, aku perlu bertanya pada Sang Song Daneng. Bos Wu menyeka keringat di alisnya, lalu menyerahkan kembali pengalaman dan Xian kepada Lu Chen. Sebelum kesepakatan dikonfirmasi, dia tidak bisa mengambil barang Lu Chen, ini aturan mereka. Kamu bisa bertanya pelan-pelan, aku tidak sedang terburu-buru. Lu Chen menarik kembali pengalaman alkimianya, dan berkata, saya harus pergi ke benua ular naga, saya harap Anda akan mengirim saya ke sana. Kapan kamu akan kembali? Bos Wu bertanya, pada hari aku menjadi kaisar. Kata Lu Chen, nasib kekaisaran benua ular naga adalah milik binatang banjir, dan umat manusia kita tidak dapat menyerapnya. Kaisar macam apa yang bisa kamu buktikan? Bos Wu merasa geli. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Kata Lu Chen, ikut denganku. Bos Wu tidak bertanya lagi, jadi dia membawa Lu Chen ke ruang rahasia, memasuki susunan teleportasi, dan kemudian menyelinap ke bumi. Di benua ular naga, terdapat gunung dan sungai yang terus-menerus, sungai, dan binatang buas yang mengaum ke langit. Di antara pegunungan tersebut, terdapat puncak gunung tertinggi, tempat berkumpulnya puluhan ribu kaisar banjir. Dan di puncak gunung, ada seekor naga besar dengan tanduk sulung. Naga banjir adalah kaisar banjir. Puluhan ribu kaisar banjir berjongkok di bawah naga banjir, dengan hormat dan gemetar. Karena,
kekayaan kekaisaran benua ular naga akan segera keluar, dan Jiaolong ingin memberikan ceramah kepada Jiao Huang yang memperjuangkan kekayaan kekaisaran. Tiba-tiba, di atas langit, guntur terjadi, guntur menyambar, dan sesosok tubuh jatuh dari langit. Benua ular naga, makhluk asing tidak diterima. Kaisar Jiao sangat marah, mengangkat kepalanya untuk menatap sosok yang turun dari langit, tapi tiba-tiba pupil matanya menyusut, itu dia di sini lagi. Melewati guntur dan jatuh dari langit, ada dua sosok. Dan kemunculan kedua orang itu telah merasuk ke dalam pikiran Kaisar Jiao, dan dia dapat mengenali mereka bahkan dalam abu. Salah satunya adalah seorang pemuda manusia yang dikatakan memiliki penglihatan tentang 5 naga, yang memiliki hubungan baik dengan naga dan tidak boleh dinajiskan. Yang lainnya adalah lelaki tua dari umat manusia, yang berasal dari yang abadi, dan tidak boleh terprovokasi, jika tidak akan ada tempat untuk menguburkannya. Semua kaisar banjir, ikuti kaisar ini untuk menyambut kedatangan Dewa Agung. Setelah Kaisar Jiao mengucapkan sepatah kata pun, dia melayang ke langit, melihat ke arah timur. Puluhan ribu kaisar banjir tidak berani melanggar perintah mereka, mereka semua memanfaatkan ruang dan mengikuti mereka pergi. Di puncak gunung di sebelah timur, dua orang yang turun dari langit baru saja mendarat di puncak gunung. Kedua orang itu adalah Lu Chen dan Bos Wu. Lu Chen baru saja mendarat, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa tiba-tiba ada aura mengerikan di sini, dan ada kaisar banjir besar tergeletak di depannya. Belum lagi, di bawah puncak gunung, ada banyak Jiao Huang yang berbaring tengkurap, mengelilingi seluruh gunung dengan kedap udara. Jika bukan karena kehadiran Bos Wu, bertemu dengan Kaisar Naga dan Kaisar Naga yang tak terhitung jumlahnya, Lu Chen akan mengira dia akan mati. Binatang kecil itu memberi penghormatan kepada yang abadi. Kaisar Jiao berteriak dengan hormat. Saya tidak berniat mengganggu makhluk di dunia fana, saya hanya tinggal sebentar dan pergi, Anda tidak perlu bersikap sopan. Bos Wu tampak serius, kalem, seperti peri yang turun. Faktanya, jika Lu Chen tidak dikirim untuk memicu perampokan dan membuat keributan, dia tidak akan pernah mau melakukan kontak dengan makhluk di dunia fana. Yang abadi tidak diperbolehkan turun ke bumi tanpa izin. Dia datang ke sini dengan cara menyelundupkan, tentu saja semakin disembunyikan semakin baik, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, karena tidak ada gunanya baginya untuk memberitahukan hal itu ke seluruh dunia. Namun dalam situasi ini, dia juga sangat tidak berdaya. Jarang sekali Dewa Agung datang ke benua naga dan ular, kenapa kamu tidak menonton upacaranya sebelum pergi? Kaisar Jiao berbaring di tanah, senyuman di wajahnya secerah bunga, dan dia menyanjungnya, sama sekali tidak kalah dengan umat manusia. Alasan mengapa ia menjadi kaisar banjir generasi sebelumnya adalah karena ia menyanjung kaisar banjir sebelumnya dan dirawat oleh kaisar banjir sebelumnya, sehingga mampu menonjol dari kaisar banjir yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil memenangkan keberuntungan Kaisar Agung. Baginya, menyanjung adalah hal yang mudah, keberadaan yang nyata. Menonton upacaranya, upacara apa yang kamu tonton? Kalian binatang naga bukanlah manusia, jadi mengapa tidak mengadakan pernikahan? Bos Wu sedikit terkejut. Tidak, kami para monster naga tidak memiliki begitu banyak etiket duniawi, kami hanya memiliki satu jenis etiket. Kaisar Jiao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tergesa-gesa, Di Yunli. Nasib Kaisar, mata Lu Chen berbinar, dan dia langsung bertanya terlebih dahulu, apakah ini ada hubungannya dengan keberuntungan Kaisar Agung? Kaisar Jiao menatap Lu Chen sejenak, tapi tidak menjawab. Saudara Lu ini adalah orang yang spesial. Dia akan berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Kata Bos Wu, Saudara Lu, karakter spesial. Mendengar ini, cahaya terang melintas di mata Kaisar Jiao, dan cara dia memandang Lu Chen berubah, menjadi sangat lembut. Pemuda manusia bahkan bukan seorang kaisar, tapi dia tidak menyangka menjadi sosok spesial di negeri dongeng. Bahkan makhluk abadi pun akan memanggilnya saudara. Bisa dibayangkan statusnya begitu tinggi, dan dia jelas merupakan eksistensi yang tidak bisa disinggung. Oh, kakak Lu, aku sudah menunggu lama sekali. Pada saat itu, Kaisar Jiao juga menunjukkan senyuman berbunga-bunga kepada Lu Chen. Lalu apa, kakak Jiao, aku sudah menunggu lama sekali. Lu Chen tercengang. Karena kesopanan, dia harus mengaguminya sejak lama, dan dia juga mengaguminya sejak lama. Dia, bahkan tidak mengenal Jiao Di, dan dia tidak berasal dari benua yang sama dengan Jiao Di.
saling memuji, berpura-pura mati. Tapi dia harus tinggal di benua ular naga untuk jangka waktu tertentu, jadi yang terbaik adalah menjalin hubungan baik dengan Kaisar Jiao. Jika hubungan dengan Kaisar Jiao tidak baik, bagaimana kita bisa rukun di benua ular naga? Saudara Lu baru saja bertanya apakah upacara keberuntungan Kaisar ada hubungannya dengan keberuntungan Kaisar Agung. Faktanya, Saudara Lu menebaknya dengan benar. Nasib Kaisar Agung di benua ular naga akan segera lahir. Ini adalah hari terpenting bagi semua Kaisar Banjir. Kami menyebutnya nasib Kaisar. Upacara takdir Kaisar kita sangat meriah. Akan ada banyak Kaisar Banjir yang bersaing memperebutkan takdir Kaisar. Proses pertarungannya sangat seru dan menarik. Pada akhirnya, Kaisar Banjir yang kuat akan menonjol dan berhasil membuktikan Kaisar Banjir. Kaisar Jiao memandang Bos Wu lagi saat dia berbicara, dan terus berkata dengan hormat, jika Daxian menyaksikan upacara keberuntungan Kaisar, itu akan menjadi kehormatan benua ular naga dan kehormatan terbesar bagi monster naga kita. Nasib Kaisar benua ular naga akan segera keluar. Mata Bos Wu berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Chen, hanya untuk menemukan bahwa Lu Chen memberinya kedipan mata. Betapa manusianya dia, melihat hasrat membara di mata Lu Chen, dia langsung mengerti bahwa Lu Chen menginginkan keberuntungan Kaisar Agung di benua ular naga, bukan untuk menangkapnya kembali. Selain itu, keberuntungan Kaisar di benua ular naga hanya dimiliki oleh ular Jiao, dan tidak ada gunanya menangkapnya kembali, bukan untuk umat manusia. Dia merasa sedikit aneh, Lu Chen adalah ras manusia asli, dan dia tidak dapat menyerap keberuntungan Kaisar Agung, yang khusus digunakan untuk naga ular. Bahkan jika dia mendapat keberuntungan Kaisar Agung ini, apa gunanya? Namun, karena Lu Chen menginginkannya, dia hanya ingin membantu, dan dia tidak repot-repot bertanya tentang yang lain. Bagaimanapun, Lu Chen membeli lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, yang telah memungkinkan dia untuk dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Jika ada di benua Duolongshe, itu harus dianggap sebagai hadiah. Benua ular naga, ada berapa naga di sana? Setelah itu, Bos Wu membantu Lu Chen mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung, jadi dia menjadi serius dan bertanya kepada Kaisar Jiao dengan nada serius. Kembali ke yang abadi, hanya ada satu binatang kecil saat ini, Kaisar Banjir lainnya semuanya telah terlahir kembali, berubah menjadi naga dan naik. Kaisar Jiao melihat bahwa ekspresi Bos Wu tidak benar, dan dia takut Dewa Agung akan membunuh Jiao untuk mendapatkan pil atau semacamnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya, dan menanggapi dengan hati-hati. Jadi, benua ular naga terserah padamu sekarang. Bos Wu bertanya lagi, Hui Daxian, itu benar. Kaisar Jiao menjawab dengan gemetar. Kapan nasib Kaisar Agung benua ular naga akan lahir? Bos Wu terus bertanya, puasa 3 hari, lambat 10 hari. Kaisar Jiao menjawab, ini terlalu lambat, aku tidak sabar. Bos Wu menatap Kaisar Jiao, dan berkata dengan nada yang dalam, nasib Kaisar telah ditentukan, apakah Anda memiliki Kaisar Jiao terpilih? Tidak, Kaisar Jiao dengan cepat merespons. Mengapa tidak memilih? Bos Wu bertanya lagi, tidak ada yang cocok, jadi binatang kecil itu berpikir lebih baik membiarkan mereka bersaing secara adil. Kata Kaisar Jiao, menurutku kakak Lu sangat cocok, bagaimana menurutmu? Wu Lao berbalik dan menunjuk ke arah Lu Chen. Ah, Kaisar Jiao tertegun sejenak, dengan ekspresi tercengang di wajahnya, saudara Lu tentu saja adalah kandidat yang paling cocok, tetapi saudara Lu adalah ras manusia, jadi dia tidak dapat menikmati keberuntungan besar di benua ular naga. Dan saudara Lu belum menjadi seorang kaisar, dan dia tidak dapat mencapai ambang berkah keberuntungan Kaisar Agung. Keberuntungan Kaisar Agung tidak akan menguntungkannya sama sekali. Bahkan jika binatang kecil itu ingin membantu saudara Lu, dia tidak melakukannya tidak tahu bagaimana membantu. Petik 2. Saudara Jiao, apakah Anda benar-benar ingin membantu saya? Lu Chen berbicara, tentu saja, jika saudara Lu dapat menikmati Kaisar Agung Yun, saya dapat menjaga saudara Lu, melarang semua Kaisar Banjir mendekati Kaisar Agung Yun, dan membiarkan Kaisar Agung Yun dan saudara Lu sendirian, maka Kaisar Agung Yun tidak punya pilihan selain memilih kakak Lu. Kaisar Jiao tersenyum.